Sebagai game open world RPG, Genshin bukan cuma pukul-pukulan. Ada banyak realita dunia nyata, termasuk soal perasaan di dalam game. Di antara ratusan karakter yang kita mainkan, ada ikatan berupa hubungan. Dan karakter mana sajakah yang punya ikatan tanpa darah, layaknya orang tua dan anak di dalam game tersebut? Bersama saya, Bapak-Bapak Ibu Bang Cop, kita mulai videonya. Yang pertama, Varka dan Rosaria plus Razor. Sejak awal, Varka konsisten digambarkan sebagai sosok om-om idola, kuat, berwibawa, mudah bergaul, dan penuh pengertian. Untuk Rosaria, Varka adalah pahlawan yang mengeluarkan tangan untuk dirinya, mesin pembunuh sendingin es yang berlumuran darah. Untuknya, Varka adalah sosok ayah yang dihormatinya lebih dari siapapun. Sedangkan dalam perspektif Razor, Varka adalah sosok yang besar, kuat, dan hangat. Varka adalah sosok yang memberinya identitas untuk hidup di dua dunia. Rosaria bahkan menganggap Razor sebagai saudaranya karena sama-sama ditolong oleh Varka. Yang kedua, Xianyun dan Ganyu dan Zhenhe. Peran Xianyun pada Ganyu dan Zhenhe lebih dari sekedar guru, persis seperti peran orang tua. Dan kalau kalian lihat interaksi ketiganya, kalian akan paham betapa besarnya kasih sayang siluman bangau ini pada kedua muridnya. Dia seringkali bernostalgia soal kelucuan Ganyu pada waktu masih kecil, yang mana si Mbe sebenarnya merasa malu. Dan ia hampir menangis saat Zhenhe bilang ingin mengajaknya jalan-jalan dari uang hasil dirinya kerja di restorannya Xiangling. Xianyun bukan hanya mengajari mereka ilmu adeptus, tapi sekaligus merawat keduanya laksana ibu kandung mereka sendiri. Yang ketiga, Arlecchino bersama Lyney, Lynette, dan Freminet. Untuk menghapus trauma, Peruer memutuskan merevisi sistem sebagian besar prosedur operasional House of Hearts dan menyebut dirinya ayah, lalu membimbing organisasi intelijen semi-militer ini jadi salah satu organisasi terbesar yang sangat disegani. Dia menarik si kemar Lyney, Lynette, dan Freminet dari ambang kematian. Meskipun memimpin dengan disiplin ekstrim, namun di balik topeng besinya, Arlecchino adalah ayah yang sangat melindungi anak-anaknya, terutama di House of Hearts. Bahkan saat trio Quake membangkang dan menantangnya bertarung, walaupun akhirnya kalah telak, tetap saja Arlecchino tidak membunuh mereka. Ia justru merasa bangga karena anak-anaknya saling melindungi satu sama lain. Yang keempat, Paichu dan Qiqi. Hubungan keduanya wholesome dan tidak ada bedanya layaknya bapak dan anak. Saat pertama kali bertemu, alih-alih lari dan melapor, Paichu justru membawanya ke bumbu farmasi dan mengobatinya serta memberinya tempat bernaung. Ia juga membantu dalam mengatasi masalah ingatan Qiqi. Ia juga yang selalu melindungi Qiqi dari usilnya Hu Tao. Sama seperti kebanyakan player, dulu saya juga curiga bahwa Paichu ingin meneliti Qiqi untuk mengejar keabadian. Sampai story questnya membuka mata saya bahwa perhatiannya pada zombie ini tulus dan murni. Buat Qiqi sendiri gimana? Hanya Paichu yang didengar tanpa syarat oleh Qiqi, menunjukkan kepercayaan zombie amnesia ini pada dokter bengek kita. Yang kelima, New Villette dan Sijuin. New Villette adalah alasan Melusine bisa hidup berdampingan dengan manusia di Fontaine. Kalian tidak percaya dengan cinta kasih New Villette sebagai ayah pada Melusine? Lihatlah di quest skin terbaru New Villette. Di tengah seluruh kesibukannya, New Villette rela meluangkan waktunya demi menyenangkan hati para putrinya yang merayakan ulang tahunnya. Sedangkan Sijuin bisa dibilang putri sulung yang terlalu cepat dewasa karena merasa perlu merawat ayahnya yang tidak tahu menjaga kesehatan. Dialah satu-satunya orang yang berani dan punya otoritas medis memarahi New Villette kalau sang hakim agung itu kurang istirahat. Yang keenam, Chongli dan Hu Tao dan Xiao. Kalau kita mengikuti dengan seksama, kalian bisa melihat bahwa hubungan Chongli, Xiao, dan Hu Tao adalah hubungan antara tiga generasi keluarga. Kalau Hu Tao dan Chongli seperti cucu dan kakek, maka Xiao adalah paman yang jarang muncul karena sibuk tapi introvert. Coba kalian baca story karakter Xiao. Cuma Hu Tao yang selera humornya dianggap Xiao menarik. Di Lantern Ride 2023, Hu Tao berhasil mempertemukan Xiao dan Venti di satu meja makan bersama dengan Chongli sampai Xiao gelisah dan Chongli kehilangan kata-kata. Hubungan Xiao dan Chongli juga berdinamika, menimbulkan kesan seperti bapak yang masih belum bisa membiarkan anaknya mandiri. Makanya saya berani bilang, dinamika menikah bertiga sangat menarik untuk disaksikan. Bagi Xiao, Chongli adalah masa lalu yang menyelamatkannya, sedangkan Hu Tao adalah masa depan yang memberinya alasan untuk tetap tinggal di dunia manusia. Dan bagi Chongli, keduanya adalah permata berharga yang memberinya arti untuk tetap menikmati dunia. Bagi Hu Tao, ya ketiganya sosok yang menarik untuk disengi kali ya. Cara menikmati hidup mungkin karena prinsipnya Wang Sheng versi Hu Tao kan harga hidup selagi ada dan persiapkan kematian agar tidak merepotkan. Yang ketujuh, Citlali dan Ororon.
Natlan itu awalnya agak datar, sampai kemudian nuansanya berubah setelah Citlali dan Ororon muncul dengan dinamika nenek dan cucunya. Ya, memang keduanya bukan keluarga kandung, namun Citlali yang merasa bersalah karena membiarkan bocah sekecil itu dikorbankan demi tradisi, memutuskan mengambil Ororon sebagai cucu angkatnya. Bagi Citlali, Ororon adalah kesempatan untuk menembus kesalahan. Dia menyebut dirinya nenek dengan bangga karena dialah satu-satunya pelindung yang dimiliki Ororon. Dan meskipun Citlali selalu marah-marah, Ororon sangat mengenal neneknya sampai dia berani bilang hanya kita yang bisa bujuk Citlali sebagai traveler. Citlali juga sangat menyayangi cucunya sampai dia berani menantang Capitano demi menyelamatkan Ororon yang dikiranya diculik. Kisah mereka adalah dinamika yang lucu antara cucu pelawan dan nenek pemarah yang saling sayang tapi gengsian. Yang terakhir, Nahida dan Wanderer. Inilah dua paling menarik untuk dibahas soal hubungan orang tua dan anak di Genshin. Mereka awalnya berseberangan, Scaramouche dan Laser Lord Kusanali, Fatui Harbinger nomor 6, Balladeer, dan Arkondendro, Nahida. Keduanya bertikai, keduanya saling bertarung. Namun melihat kondisi dan pergumulan Sang Kuning Kuzushi, Nahida merasa iba, membuka tangan selebar-lebarnya, menerima Wanderer ke sisinya, menjadikannya murid di bawah asuhannya, memperhatikannya, mengasuhnya, mendidiknya, mempercayainya, bahkan menjadikannya tangan kanannya. Nahida memahami isi hati Wanderer tanpa perlu membaca pikirannya. Nahida bicara dan bersikap lemah lembut layaknya seorang ibu yang penuh kasih sayang menasihati putranya. Sejak saat itu kita juga bisa melihat bahwa Wanderer selalu mengerjakan apa yang diminta Nahida, menandakan bahwa ia percaya penuh pada sang Arkondendro. Ia yakin bahwa kali ini ia memilih sisi yang tepat, dan kita bisa melihat relasi mereka benar-benar layaknya ibu yang penyayang dan anak remaja yang malu dimanja. Puncaknya kalian bisa lihat di Not Cry versi Luna 4, di mana di sini kita bisa melihat Nahida di diri Wanderer dengan ketenangan dan kebijaksanaannya. Di dunia, mau di Teyvat atau di dunia nyata, darah mungkin menentukan asal-usul, tapi kasih sayanglah yang menentukan siapa keluarga kita. Dari kerasnya Arlecchino hingga lembutnya Nahida, kita belajar bahwa menjadi orang tua adalah tetap memilih untuk tetap tinggal saat dunia meminta kita pergi. Cielah. Demikian relasi orang tua dan anak yang ada di Genshin Impact. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya sampaikan? Atau ada karakter yang seharusnya ada lagi di list? Atau justru tidak ada lagi di list? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan komen. Jangan lupa share dan follow juga subscribe akun channel UMKM saya ini. Saya Bapak-Bapak Wibu Bang Cok pamit. Assalamualaikum.